Hai, nama saya Wahyu Siti Dayati, NIM 1 NIM E1E022196, kelas 2F. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang profesi kependidikan. Nah, profesi kependidikan ini memiliki banyak submateri, yaitu pekerjaan dan profesi, peran, hak, dan kewajiban guru, kode etik profesi keguruan, sertifikasi guru, organisasi profesi guru, supervisi pendidikan, kualifikasi, dan pembinaan guru. Nah, saya akan menjelaskan semua materi ini. Nah, yang pertama itu pekerjaan dan profesi. Ada yang tahu apa perbedaan pekerjaan dan profesi? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, pekerjaan itu setiap kegiatan kerja baik yang menghasilkan maupun yang tidak menghasilkan. Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi keahlian, keterampilan, pendidikan, kode etik, dan lain-lain. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi profesi kependidikan. Definisi profesi kependidikan di sini adalah bidang pekerjaan yang berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Nah, ciri-ciri dari profesi kependidikan ini ada 8, yaitu yang pertama, jabatan yang melibatkan intelektual. Yang kedua, yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu khusus. Yang ketiga, memerlukan persiapan potensi yang lama. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, menentukan standarnya sendiri. Yang ketujuh, lebih mementingkan layanan di atas kepentingan pribadi. Yang kedelapan, mempunyai organisasi profesional. Nah, materi yang selanjutnya adalah peran, hak, dan kewajiban guru. Nah, sebelum kita ke peran, hak, dan kewajiban guru, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu definisi guru. Definisi guru merupakan entitas atau seseorang yang memberikan pengajaran dan pendidikan kepada peserta didik dalam bentuk pembimbingan, arahan, dan evaluasi sehingga peserta didik kedepannya dapat menjadi pribadi mandiri yang dewasa. Nah, selanjutnya kita beralih ke peran seorang guru. Nah, di sini menurut Pulas dan kawan-kawannya, peran guru yaitu yang pertama sebagai pendidik, yang kedua sebagai pengajar, yang ketiga sebagai pembimbing, yang keempat sebagai pemimpin, yang kelima sebagai pengelola pembelajaran, yang keenam sebagai anggota masyarakat, yang ketujuh sebagai administrator, yang kedelapan sebagai penasehat, yang kesembilan sebagai pendorong kreativitas, yang kedelapan sebagai emansipator, 9 sebagai model dan teladan, yang ke-10 evaluator, dan yang terakhir adalah kuminator. Nah, selanjutnya adalah hak seorang guru. Nah, hak seorang guru di sini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pasal 239 hingga pasal 44 yang berisikan tentang yang pertama, penghasilan dan jaminan kesehatan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, hak seorang guru adalah penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga adalah promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pembinaan karir sesuai dengan ketentuan pengembangan kualitas. Nah, yang keempat adalah berhak mendapat sertifikat pendidik. Yang kelima, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir adalah kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan kekayaan intelektual. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban dari guru. Kewajiban seorang guru di sini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20 dijelaskan tentang kewajiban seorang guru, yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran melalui proses kegiatan pembelajaran yang bermutu dan berkualitas, dan juga dapat menilai serta melakukan evaluasi
hasil pembelajaran. Yang kedua adalah mengembangkan dan juga meningkatkan kualitas akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan menggunakan perkembangan teknologi serta seni. Nah, yang selanjutnya adalah bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan hasil jenis kelamin, agama, suku, ras, dan syarat fisik tertentu atau latar belakang keluarga serta status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, dan nilai-nilai agama serta beretika. Yang terakhir adalah memelihara dan menumpuk nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi selanjutnya submateri yang ketiga adalah kode etik profesi keguruan. Nah, di sini ada pengertian dari kode etik profesi guru, yaitu kode etik profesi guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Nah, selanjutnya adalah fungsi dan tujuannya. Di sini tujuan dari kode etik profesi keguruan adalah menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah fungsi. Yang pertama dari fungsi kode etik keguruan adalah agar terhindar dari penyimpangan tugas yang merupakan tanggung jawabnya. Nah, yang kedua adalah untuk mengatur hubungan guru dengan murid, masyarakat dan teman kerja, dan juga pemerintah. Yang ketiga, sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab terhadap profesinya. Dan yang terakhir adalah pemberian arah dan petunjuk yang benar kepada orang yang menggunakan profesinya untuk melaksanakan tugas. Nah, yang di sini kalian bisa baca. Nah, submateri yang selanjutnya adalah sertifikasi guru. Di sini sertifikasi guru memiliki definisi, yaitu sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru. Nah, macam-macam pelaksanaan sertifikasi guru. Yang pertama itu melalui penilaian portofolio bagi guru dalam jabatan. Nah, penilaian portofolio ini merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen. Nah, yang kedua adalah melalui proses pendidikan profesi bagi calon guru. Nah, di sini kompetensi guru itu harus mencakup yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir adalah kompetensi kepribadian. Selanjutnya adalah kinerja guru. Adapun kinerja guru ini adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan dari sertifikasi guru ini yang pertama adalah mencetak calon pendidik qualified dalam melaksanakan tugas pokok fungsi pendidik untuk meningkatkan kualitas sekolah. Yang kedua itu menentukan tingkat kelayakan pendidik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Yang ketiga adalah memperoleh gambaran tentang kompetensi pendidik yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, yang kedua adalah manfaat. Manfaat dari sertifikasi guru ini yaitu yang pertama adalah melindungi profesi guru dan dari praktek layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri. Yang kedua adalah melindungi masyarakat dari praktek layanan pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga adalah menjadi wahana penjamin mutu bagi lembaga pendidikan yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu.
Yang terakhir adalah menjaga lembaga penyelenggaraan pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Yang terakhir adalah implementasi sertifikat guru. Implementasi sertifikat guru ini adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, dan inovasi baru dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi syarat dan standar profesi guru. Nah, tujuannya ini agar muncul perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap yang menyatakan guru tersebut profesional. Materi yang selanjutnya adalah organisasi profesi guru. Nah, pengertian dari organisasi profesi guru ini merupakan sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan pendidik yang melalui proses pendidikan dan pelatihan yang relatif lama serta dilakukan di suatu lembaga tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan organisasi profesi guru ini dibentuk, yang pertama itu meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan dan kemampuan anggota. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota. Dan yang terakhir, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggota. Nah, adapun jenis-jenis organisasi profesi keguruan di Indonesia saat ini adalah yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang disebut PGRI. Yang kedua adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Yang ketiga adalah Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Yang keempat adalah Kelompok Kinerja Guru. Yang kelima adalah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Yang keenam adalah Kumpulan Guru Madrasah Indonesia. Nah, materi yang selanjutnya adalah supervisi pendidikan. Nah, apa sih itu supervisi pendidikan? Nah, di sini adalah pengertian dari supervisi pendidikan itu sendiri, yaitu suatu bantuan dan bimbingan profesional bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas internasional instruktural guna memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan serta kontinu untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok. Nah, tujuan dari supervisi pendidikan ini adalah yang pertama, membantu guru dalam mengembangkan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah membantu guru menerjemahkan kurikulum dalam bahasa ke belajar dan mengajar. Yang terakhir, membantu guru mengembangkan staf sekolah. Teknik supervisi pendidikan saat ini adalah yang pertama, kunjungan kelas. Yang kedua, pembicaraan individual. Yang ketiga, diskusi kelompok. Yang keempat, demonstrasi mengajar. Yang kelima, kunjungan kelas antar guru. Yang keenam, pengembangan kurikulum. Yang kedelapan, buletin supervisi. Yang kesembilan, perpustakaan profesional, lokakarya, dan terakhir supervisi sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah tugas supervisi pengajaran. Yang pertama adalah mengembangkan kurikulum, mengorganisasian pengajaran, pengadaan staf, menyediakan fasilitas, menyediakan, memilih dan mendesain bahan pengajaran. Yang keenam, penyusunan penataran pendidikan. Yang kedelapan, pemberian orientasi anggota staf. Yang kesembilan, hubungan masyarakat. Dan yang terakhir ke-10, penilaian pengajaran terhadap perencanaan pengajaran. Nah, materi yang selanjutnya adalah kualifikasi dan pembinaan guru. Nah, di sini konsep kualifikasi guru adalah, definisi dari guru yang pertama itu kualifikasi guru adalah jenjang yang harus ditempuh oleh calon pendidik agar mendapatkan kompetensi dan keahlian guru menduduki jabatannya sebagai seorang guru. Nah, standar kualifikasi dari seorang guru adalah yang pertama, memiliki kualifikasi akademik. Yang kedua, memiliki kompetensi. Yang ketiga, memiliki sertifikat pendidik. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya adalah prinsip pembinaan guru. Di sini prinsip pembinaan guru itu ada 4. Yang pertama, pembinaan guru termasuk dalam bagian program pengembangan sekolah. Yang kedua, tujuan pembinaan guru adalah meningkatkan mutu kinerja pihak yang bersangkutan. Yang ketiga adalah pembinaan tenaga pendidikan merupakan program panjang dan berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah pelatihan bukan satu-satunya pilihan dalam melakukan pembinaan tugas kependidikan. Nah, konsep dari pembinaan guru. Konsep dari pembinaan guru ini merupakan bantuan berupa layanan profesional yang menangkup
yang mencakup mempelajari materi baru yang belum ditentukan dan memperbaiki materi yang telah dipelajari. Tujuannya di sini adalah untuk untuk meningkatkan kemampuan guru dengan meningkatkan progres dan hasil penetapan sekaligus memungkinkan guru untuk memperluas pengetahuan yang belum diperoleh. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dari pembinaan guru. Di sini tujuannya adalah yang pertama, memperbaiki tujuan khusus mengajar guru dan belajar siswa. Yang kedua, memperbaiki materi atau bahan kegiatan belajar, mengajar, dan lebih berhasil. Yang ketiga itu memperbaiki metode belajar. Yang selanjutnya adalah teknik dari pembinaan guru. Di sini teknik dari pembinaan guru yaitu yang pertama kunjungan kelas, pertemuan pribadi, rapat dewan guru, kunjungan antar sekolah, kunjungan antar kelas, pertemuan dalam kelompok kerja, dan yang terakhir penerbitan buletin profesional. Nah, yang terakhir adalah model pembinaan guru. Di sini ada 4 model pembinaan guru. Yang pertama itu model supervisi, yang kedua model klinis, yang ketiga model tradisional, dan yang keempat model ilmiah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang profesi kependidikan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.